Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini, yang santai kali ini, kita akan berbincang seputar banjir di Kota Malang. Telah hadir narasumber, yaitu Bapak Purnawan Dwi Koranegara. Beliau adalah Dewan Daerah Walhi Jatim dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Widya Agama Malang. Saya sapa beliaunya. Assalamualaikum, Mas Purnawan. Waalaikumsalam, Pak Nuruddin Hadi. Bagaimana kabarnya nih? Baik ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Purnawan. Ini kan Kota Malang dalam tiga minggu ini ke belakang ini kan ketika hujan lebat ada beberapa titik banjir di beberapa lokasi, bahkan hampir merata di 5 kecamatan, bahkan ada menelan korban. Nah, dalam pandangan Anda, ini sebetulnya kenapa Kota Malang banjir ini? Ya, halo? Ya. Gimana? Ya. Kalau berbicara banjir Kota Malang, begitu. Ini jelas kaitannya sama tata ruang, itu sudah tidak bisa dipungkiri, begitu ya. Tata ruang ya. Ya, jadi tata ruang ini sangat menentukan sebuah kawasan di kota karena menyangkut penataan semua hal. Ibarat rumah, maka rumah itu pasti ada ruang tamu, ada yang namanya teras, ada yang namanya kamar, semua sudah sesuai dengan ruang-ruangnya. Sehingga kemudian kalau tiba-tiba ada kebijakan yang mengubah WC ditaruh di rumah, itu jelas tidak tepat untuk tata ruang rumah. Nah, sama halnya dengan tata ruang sebuah kota, begitu. Jadi banjir ini sebetulnya merupakan eskalasi yang menumpuk dari perubahan-perubahan yang tidak konsisten atas tata ruang, tidak konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat, itu yang kemudian terjadilah seperti sekarang ini. Jadi ini adalah penderitaan berkelanjutan sebetulnya banjir itu. Karena sebetulnya zaman Belanda sendiri sudah ada banjir. Ya. Banjir dalam pengertian genangan ya. Ya. Dulu ada Pak Wali Kota yang tidak mau disebut Malang kota banjir. Kota Malang bukan banjir, tapi genangan gitu ya. Tapi yang terjadi genangan ini 5-6 cm. 5-6 cm di atas perut, di atas kepala. Kira-kira begitu. Nah, bahkan sampai diprotes di Soekarno-Hatta itu dekat Sungai Berantas. Kenapa? Ada orang tegasnya nyebut banjir gitu ya, tapi ada air mengalir, ada genangan tadi. Nah, sejak Belanda juga sudah ada. Bahkan di zaman Belanda itu jauh sebelum Belanda, bahkan zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu gitu ya, mulai Singosari ya, Malang itu juga sudah dikenal sebagai kawasan yang kota yang ada genangan air karena memang topografinya tempat tinggi, tapi ada topografi yang cekung-cekung begitu. Nah, kemudian pada era kerajaan-kerajaan itu Singosari, gitu ya, ada lorong-lorong bawah tanah yang disebut arung. Lorong-lorong itu menghantarkan air genangan ini ke sungai-sungai besar terdekat. Nah, yang kemudian pada zaman Belanda itu juga menguatkan, cuman oleh Belanda dirancang sedemikian rupa ya oleh Pak Karsten juga sebagai penata ruang Kota Malang. Nah, yang sekarang problemnya adalah tidak ada konsistensi gitu loh. Ya, jadi sebetulnya genangan yang ada di Kota Malang akibat hujan itu. Jadi jangan hujan selalu disalahkan begitu. Memang curah hujan itu mempengaruhi banjir, iya. Gitu. Jadi Pak Nuruddin, jumlah air di muka bumi itu tetap, itu yang harus diingat-ingat. Relatif tetap karena siklus hidrologi. Ya, air dari laut kemudian menguap ke udara timbul jadi hujan, siklusnya seperti itu. Sehingga jumlah air di muka bumi ini tetap. Nah, kalau sekarang curah hujan itu menjadi tidak seimbang dengan global warming itu. Ibaratnya ini adalah shower gitu ya. Kita ini punya shower yang panjang sekali. Nah, pada saat yang normal, ketika iklim normal, shower ini nyalanya rata dan bisa bergantian.
Tapi begitu sekarang iklim ini terjadi perubahan iklim yang tidak sempurna lagi, maka shower ini mengalirnya menjadi tidak seimbang. Pada satu sisi ada satu daerah yang hujannya terus menerus sehingga jadi ekstrem. Pada satu sisi mestinya di tempat lain hujan itu turun, showernya turun, tapi tidak turun. Jadi pada saat musim penghujan, showernya tidak nyala, kasarnya begitu. Sehingga yang terjadi ketidakseimbangan. Pada satu sisi ada satu daerah yang hujannya luar biasa, pada satu sisi di satu daerah lain musim hujan tapi tidak ada hujan. Akibatnya muncul istilah kemarau berkepanjangan. Nah, yang terjadi kemudian bisa terjadi menimpa Kota Malang. Pada satu sisi kita sedang ketiban curah hujan yang ekstrem tinggi yang kemudian luar biasa beban Kota Malang untuk menampung air hujan. Nah, ketika air hujan jatuh ke dalam tanah, ya sebetulnya secara alami dia bisa diresapkan oleh ruang terbuka hijau, hutan kota dan seterusnya. Sehingga sisanya kalau tanah ini sudah penuh, maka air yang tidak tertampung akan melimpas di atas permukaan tanah. Dan ketika melimpas di permukaan tanah itu, kalau pas zaman Belanda ditampung lewat drainase, saluran gorong-gorong yang sempurna sehingga air yang tidak tertampung masuk ke dalam tanah itu disalurkan melalui riol-riol, gorong-gorong menuju sungai-sungai bawah terdekat. Sehingga Malang aman dari genangan. Tapi sekarang RTH-nya sudah rusak, sehingga kemudian gorong-gorong yang harusnya untuk mengalirkan limpasan air ini bisa lancar menuju sungai, sekarang relatif juga rusak. Apa rusaknya? Dia menyempit, begitu ya. Dia menyempit. Bahkan ada satu tempat yang ekstrem, saya tidak perlu sebutkan namanya. Jadi dia membeli tanah di seberang, tengahnya itu sungai kecil, di seberangnya lagi dia beli. Nah, dua tanah dia yang berhadapan berseberangan di tengah-tengahnya sungai itu kemudian ditutup, disambung, jadilah sebuah bangunan ruko. Nah, itu ada di Kota Malang, begitu ya. Dan ketika kemudian lorong ini, ketika musim hujan, kemudian kebiasaan yang buruk juga, sampah terbuang di sungai-sungai saluran ini, pada saat musim hujan, limpahan air yang begitu besar, nah itu menjadi semacam bendungan secara tidak langsung sampah-sampah ini. Maka yang terjadi adalah air tertahan dan kemudian meluber kemana-mana. Itu sempat terjadi ya sekitar tahun 2018. Tahun 2018 itu sempat terjadi limpahan air yang begitu tinggi. Sekarang terulang lagi 2021 ini, jeda 1 tahun begitu ya. Nah, ini pernah terjadi begitu, Pak. Kalau yang sekarang lebih parah ya. 260 rumah, kemudian 4 kecamatan tergenangi sampai di atas leher ya. Korban meninggal 1. Jangan salahkan manusianya karena hujan itu berkah. Begitu ya, anugerah. Dia sangat-sangat harus kita syukuri. Akibat perilaku manusia. Jadi ini ada bencana ekologis gitu. Perilaku manusia yang tidak menghargai kondisi lingkungan, maka berakibatlah seperti itu. Tidak konsisten terhadap tata ruang kalau saya melihat. Karena saya sejak 97 advokasi tata ruang di Malang. Jadi saya mengikuti perkembangannya sampai persidangan di pengadilan pernah. Seingat saya 2 kali kalah. Begitu. Tapi bukan 2 kali kalahnya gitu ya. Tapi ada keberanian masyarakat yang ketika partisipasinya tidak tersalurkan gitu, ada keberanian untuk menggugat ini dalam bentuk protes secara resmi lewat ruang-ruang pengadilan, sekalipun itu kalah, tapi ini sebuah proses yang menuju perbaikan yang luar biasa. Begitu Pak Nurudin. Baik, pertama tata ruang, sehingga ruang terbuka hijau kita sebetulnya Kota Malang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebetulnya ya. RTH-nya. Ya, tidak ideal. Catatan Walhi kira-kira sekitar 10-15 tahun lalu lah. Kita mengklaim 2,5% saja. 2,5% dari luas Malang yang 110,06 km persegi. Itu nggak layak gitu loh. Sementara ketika ketentuan 30% dari luas kawasan ya, luas area
Kalau dalam Undang-Undang Tata Ruang itu seluas 30%, 10%-nya adalah RTH privat ya, yang 20% RTH publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah setempat diantaranya. Nah, sekarang hanya 2,5%. Kalaupun diklaim besar, itu pun lebih kepada RTH privat. Jadi RTH privat itu bisa sawah, bisa lahan-lahan kebun masyarakat warga yang luas-luas, dan itu adanya di Timur Malang. Ada di daerah mana ini, Kedung Kandang, ada di daerah timur ya, mana itu? Mana timur ini? Ya. Oke Pak, poin kedua, ini kan sebetulnya kan saluran drainase di Kota Malang kan sebetulnya cukup bagus didesain oleh Belanda kan gitu sebetulnya. Tapi kenapa kemudian tidak menampung debit air, bahkan beberapa tempat seperti jalan raya seperti Bandulan, dan kita lihat di beberapa tempat Blimbing itu seperti sungai yang meluap ke jalan raya. Ini gimana ini? Ya, sebetulnya problemnya adalah pada ini merawat begitu ya, merawat saluran-saluran drainase yang sudah dirintis Belanda gitu ya. Bahkan dulu sekitar tahun 2000-an 15-16 ya, kurang lebih 2015-2016 itu juga pernah terjadi banjir cukup besar juga karena menyempitnya saluran-saluran itu. Bahkan sempat pernah ada wacana untuk melakukan studi banding ke Belanda untuk melihat blueprint gorong-gorong peta Malang gitu ya. Itu yang tersimpan di Belanda. Begitu. Sempat ada wacana itu dan mau direvitalisasi karena kalau saya tidak salah ada sebuah gorong-gorong yang memiliki nilai arkeis, nilai cagar budaya itu di daerah Lambo, Lenbo, APP kalau sekarang bawah Jalan Ijen itu setinggi orang dewasa begitu ya. Orang dewasa bisa lewat dengan lapangnya di tempat itu. Nah, ini yang akan direvitalisasi ketika itu. Tetapi apa yang terjadi, mau gimana direvitalisasi? Karena beberapa daerah-daerah resapan air Busem begitu ya, yang ada di sekitar Indrokilo, ya belakang museum, itu jadi perumahan. Yang berada di Jalan Kawi Bawah, Kawi atasnya ya, Pulau Sari, jadi mall. Yang di Kawi Bawah itu jadi gedung, sebuah gedung, ingat saya gedung pemuda gitu ya. Ini adalah Busem-Busem, belum lagi ruang-ruang terbuka hijau. Taman Indrokilo jadi perumahan mewah. Ya, kemudian dulu ada markas Brimob dengan lahan yang begitu luas juga jadi perumahan mewah. Semua teralih fungsi menjadi ruang-ruang ekonomi. Itu yang menjadi problem. Nah, merawat sebetulnya. Nah, merawat ini yang yang kemudian menjadikan kalau sepeda motor itu perlu diservis tiap bulan, kan perawatan macam itu. Nah, ini yang tidak saya melihat kebijakan itu belum ada belum ada alur yang jelas terhadap perawatan hal-hal yang sifatnya benda-benda bersejarah, arkeis, saluran-saluran drainase yang sudah terancam macam itu. Nah, seperti itu saya melihatnya begitu. Bahkan yang menarik juga tidak hanya sekedar merawat, yang menarik juga dari drainase itu pun juga kalau di googling silakan gitu ya, tercium aroma koruptif juga begitu. Ini ya, MCW sempat mencatat bahwa terdapat bangunan saluran ini gorong-gorong yang punya ambles. Kemudian tercium aroma koruptif. Sempat mencuat gitu ya. Jadi bukan hanya aroma air hujan gitu ya, aroma koruptif juga sempat muncul. Artinya jangan-jangan banjir yang kemudian gorong-gorong menyempit dan lain sebagainya, jangan-jangan itu sesuatu yang menguntungkan karena bisa jadi proyek. Begitu. Makanya kemudian begitu. Makanya kemudian ada rencana proyek 128 miliar di membangun drainase Soekarno-Hatta begitu ya? Kan ada saya juga mendengar itu. Saya sempat mendengar itu gitu ya, tapi realisasinya saya belum tahu gitu Pak Nurudin. Pak Nurwan, poin kedua tadi adalah saluran drainase perlu digawat, tapi ada aspek menarik ini temuan ketika ada sidak wali kota di beberapa tempat. Ada saluran drainase justru tertutup oleh sebuah bangunan, baik ruko maupun yang lain, bahkan apartemen. Itu gimana itu? Artinya aspek pengawasan. Ya,
itu yang menjadi problem. Jadi banjir pada tahun 2016 apa namanya itu sudah mencuat gitu ya. Kompas sempat menulis gitu ya. Salah satu penyebabnya ternyata adalah menyempitnya drainase ini karena bangunan yang didirikan serampangan, didirikan maunya sendiri begitu ya. Dan mestinya itu bisa terkontrol gitu loh. Mestinya pemerintah kota begitu ya. Pemerintah kota ini kan ada kecamatan, kemudian ada kelurahan. Ya, mestinya ujung-ujung tombak ini bisa bekerja, kalau bisa bekerja dengan optimal itu pasti begitu. Ini terjadi seolah-olah terjadi pembiaran gitu. Pembiaran berlarut-larut dan kita tidak tahu kenapa itu terjadi. 2016, puncak lagi kemudian 2018 itu jelas-jelas begitu. Dan sehingga kemudian Malang itu menjadi kota tinggi ya, kota di dataran tinggi dengan kemiringan yang cukup bagus sebetulnya untuk limpasan air yang langsung menuju ke sungai-sungai yang dalam terdekat begitu ya, kayak sini Berantas, Metrok, itu macam itu. Tapi kenapa terjadi genangan? Ya, seperti yang baru lalu saja lah itu di kawasan yang dekat dengan sebuah sungai ya di kawasan selat mana ini? Bandulan dan sekitarnya itu juga terjadi banjir. Jadi ada 30 titik kalau dicermati itu 30 titik yang setiap tahun bisa bergantian menimbulkan banjir ya. Bukan genangan lagi, banjir. Banjir ya. Ya. Oke, Gitu, poin Pak. berikutnya, kawan. Terjadi juga kan sebetulnya ada bangunan ya. Tadi Pak Gunawan mengatakan kan ada bangunan yang sebetulnya kan nggak boleh membangun di atas di atas sungai. Tapi ini terjadi bahwa banyak rumah-rumah itu didirikan, bahkan perumahan yang kemarin menimbulkan korban itu didirikan melanggar sepadan sungai gitu, di pinggir sungai yang membahayakan. Itu gimana sebetulnya? Aspek lingkungan jelas ada indikasinya misalnya keluar. Ya, sebetulnya bantaran sungai itu adalah kawasan lindung begitu ya, kawasan lindung. Bahkan bantaran sungai ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan sosial saja. Kalau untuk kepentingan privat tidak boleh begitu. Boleh. Wali pernah mengkritisi sebuah ini bahkan di bantaran sungai. Wali pernah mengkritisi sebuah sebuah apartemen begitu ya. Apartemen yang apabila dilihat dari perda tata ruang ketika itu adalah berapa meter itu ya? 15-25 meter begitu. Tepat di tepi sebuah sungai besar, Sungai Berantas yang dimaksud. Kita berteriak itu melanggar tata ruang. Tata ruang ya. Karena akan memberikan beban kepada sungai. Ketika itu dijawab bahwa tidak, ini memenuhi syarat ketentuan 15-25 meter dia berada pada area yang dinyatakan diperbolehkan. Ya kalau bangunan itu adalah rumah cuman 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini bangunan ini meninggi. Dan bentuk kamar-kamarnya itu jumlahnya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 10 tapi ratusan begitu loh. Sehingga mau tidak mau itu akan menjadi beban Sungai Berantas gitu loh. Sementara kita tidak tahu secara jelas AMDAL dan lain sebagainya. Nah, ini pernah kita kritik begitu. Ketika membaca peraturan perundang-undangan itu jangan letterlek apa yang tertulis saja begitu. Kita harus membaca di belakang teks itu begitu. Nah, ketika melihat itu ya memang memenuhi syarat, tapi begitu kita mengetahui kondisi bangunan yang seperti itu, maka sebetulnya itu ancaman bagi Sungai Berantas. Tapi tetap saja berlanjut dan kemudian berdiri minimal sudah disuarakan. Nah, termasuk kemudian penyempitan gorong-gorong yang menuju sungai begitu ya. Di antaranya pernah saya menyusuri Sungai Bangu. Saya pernah menyusuri, jadi saya cukup beruntung menyusuri Sungai Bangu, Berantas, Bangu, Amprong, Berantas yang mengalir tepat di Kota Malang ya, mulai dari perbatasan kabupaten di utara, Kalisari, sampai di di daerah Pakis Saji sana. Jadi saya katam melewati itu. Ada kondisi bantaran sungai yang bagus itu
ketika di tengah kota itu Sungai Bangun. Kiri kanannya penuh dengan keragaman hayati yang luar biasa. Sehingga saya ketika itu menyuarakan ini bantaran sungai harus dilindungi dan kalau perlu dijadikan kawasan sanktuari gitu, kawasan perlindungan bantaran gitu ya. Sehingga karena setelah lepas dari Sungai Bangun, maka eksploitasi terhadap bantaran sungai itu luar biasa gitu, luar biasa sekali eksploitasinya. Pendirian bangunan-bangunan itu relatif banyak sangat ini mepet ya, dekat dengan tepi sungai begitu. Itu masih di sungai-sungai yang besar. Nah, apalagi kalau digorong-gorong ini seolah-olah tidak terkontrol begitu. Dan itu banyak. Ya banyak. Ada orang yang bangun rumah kemudian karena lahannya kurang sempit maka dia mengakali dengan melebarkan area ruangnya dia, rumahnya dia itu berada di atas sungai kira-kira setengah meter. Kemudian diberi penyangga, di mana penyangganya itu berada pada posisi tanahnya. Nah, hal-hal yang semacam ini mensiasati perluasan ruang miliknya, tapi kan dia mengeksploitasi ruang publik begitu. Nah, harusnya yang begini pemerintah daerah, pemerintah kota itu mengontrol, kalau perlu dibongkar begitu. Nah, yang begini saya belum pernah melihat secara tegas tindakan-tindakan seperti itu. Sehingga ketika dibiarkan akhirnya menjadi banyak gitu loh. Nah, ketika menjadi banyak maka penyelesaiannya ini menjadi mahal, ongkos sosialnya mahal. Sehingga sekarang yang terjadi adalah pembiaran. Nah, minimal sekarang yang harus dilakukan adalah mendata dari 30 titik yang banjir tadi, kemudian mana gorong-gorong atau aliran-aliran sungai yang menjadi menyempit, kemudian itu didata, pelan-pelan direvitalisasi, atau yang sudah ada ini jangan sampai dibebani dengan pelanggaran-pelanggaran baru, dan itu harus strict, tegas. Kira-kira gitu Pak Nurudin. Mungkin Pak Nurudin cocoknya ini harus mengajak atau membandingkan dengan ahli hidrologi ya, kira-kira begitu. Tata ruang termasuk drainase. Baik, terakhir yang menarik lagi, poin menarik lagi adalah ternyata saluran drainase itu juga termasuk sungai itu banyak yang dijejali oleh sampah masyarakat. Masyarakat membuang sampah sembarangan. Ini juga terkait perilaku. Masyarakat membuang sampah sembarangan. Gimana Pak Purnawan? Ya Pak Nurudin. Jadi tahun 98 itu 98 saya pernah di Jawa Pos ya kalau tidak salah. Saya mengatakan bahwa Sungai Brantas itu di Kota Malang itu adalah WC terpanjang. WC terpanjang di Jawa Timur gitu ya. Sungai Brantas ya. Mulai dari Malang sampai ke Surabaya itu WC terpanjang di Jawa Timur. Dan beban Sungai Brantas itu 65% ada di limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini termasuk sampah-sampah dari hunian rumah, hunian kantor begitu ya, hotel-hotel begitu ya. Nah, limbah-limbah yang kategori limbah rumah tangga ini susah untuk dikontrol. Sehingga waktu itu saya katakan paling banyak dan paling besar. Karena ini menyangkut pola perilaku masyarakat. Kalau limbah industri gampang kontrolnya, dia tidak kemana-mana, dia tetap pada satu titik gitu ya, sehingga pencemaran limbah industri cepat sekali untuk diidentifikasi, diselidiki dan lain sebagainya. Tapi kalau limbah rumah tangga susah, dan ini sebetulnya menyangkut kebiasaan masyarakat yang menjadikan sungai itu bagian belakang, belakang rumah gitu ya. Sungai itu tempat sampah. Begitu. Saya teringat lagu Jawa, Edayo Teko dan lain sebagainya itu kan endingnya Asune mati buangan kali gitu ya. Seolah mengesankan sungai ini adalah tempat sampah. Sehingga apakah ini kemudian ada keterkaitan kebiasaan ini, kemudian setelah membaca bagaimana perilaku masyarakat terhadap sungai. Nah,
sungai ini menjadi beban khususnya ketika kota itu menjadi mengurban ya, menjadi mengkota gitu ya, ketika sebuah kawasan menjadi mengkota. Karena ada kebiasaan yang menarik di kota-kota di Indonesia khususnya di Malang gitu ya. Kenapa orang membuang sampah sembarangan gitu ya. Diawali dari kita sebagai negara agraris. Masyarakat Malang atau Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat agraris. Sebetulnya sama dengan masyarakat di Inggris ketika itu. Inggris juga agraris. Tapi ketika dia menjadi negara yang mengindustri 200 tahun. Orang Inggris secara mental sudah siap bagaimana dari peralihan industri agraris ke industri. Ketika dia masih agraris, makan pisang kulitnya masih asli. Ketika dibuang ke Tegalan, maka tidak jadi masalah. Itu bisa menjadi pupuk atau dikomposting sendiri oleh alam gitu ya, ketika dibuang. Karena kalau negara agraris kan cirinya diantaranya kan lahan luas-luas, tegalannya ombo-ombo gitu kata orang Jawa. Ya tinggal lempar aja ke ladang. Tapi begitu Inggris menjadi negara industri, maka kulit pisang tidak lagi dibungkus kulit aslinya. Pisang dibungkus plastik. Ketika kemudian itu dilempar ke Tegalan, itu jadi masalah. Karena plastik tidak bisa dihancurkan oleh tanah, baru bisa hancur setelah 500 tahun. Maka disiapkanlah pendidikan mental ketika dia menjadi negara industri. Maka sampah itu dipilah-pilah kalau di negara-negara maju, khususnya Inggris. Nah, Indonesia mengalami hal yang sama. Cuman bedanya Indonesia itu dipush atau dipaksa untuk menjadi negara yang mengindustri, temponya 30 tahun. Ya, zaman Soeharto dengan Repelita itu 30 tahun. Soeharto tidak lanjut 30 tahun. Nah, jadi di Indonesia ini belum tuntas sebetulnya secara mental gitu loh. Jadi Indonesia itu secara keadaannya adalah negara industri, tapi mental masyarakatnya, mindsetnya masih tertinggal di belakang, masih negara agraris, sehingga kebiasaan orang-orang agraris merasa bahwa tanahnya masih ombo, masih luas, dibuanglah kulit pisang ke Tegalan dan seterusnya. Nah, dipikir Malang ini juga bisa jadi masih dianggap seperti itu gitu loh, sehingga kebiasaan membuang sampah tidak lepas dari sebetulnya pembangunan mental karakter bangsa gitu ya, yang harus diubah pelan-pelan gitu ya, dari perilaku agraris di mana di situ makan pisang, makan jagung, makan kacang masih kulit asli. Ketika dibuang di Tegalan tidak ada masalah. Kalau di Jawa masih dikenal. Dulu dikenal ada Juglangan, gitu kan, itu sebetulnya tempat menampung sampah-sampah organik. Nah, ketika menjadi mengkota, ini tidak diikuti kesiapan mental ini, maka kemudian yang terjadi membuang sampah sembarangan, termasuk kemudian di sungai, ini menjadi hal yang menurut saya kurang lebih kira-kira seperti itu, Pak Nurudin. Ya, jadi kebiasaan sampah, di mana berantas saya katakan sebagai sungai dengan limbah terbanyak adalah limbah rumah tangga, karena ini sulit dideteksi karena menyangkut perilaku masyarakat. Begitu, menyangkut perilaku masyarakat. Dan ini hanya bisa diatasi dengan pendidikan. Pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan di pondok-pondok. Bahkan ada yang menarik ini, Pak Nurudin, ketika itu sekitar tahun 98 itu saya menemukan tulisan Kiai Masdar F. Mas'ud, ya kalau tidak salah ingat saya, Masdar F. Mas'ud, dia juga mengkritisi soal kebersihan sampah dan kebersihan kebersihan ini tadi gitu. Kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Tapi kebanyakan yang di pondok-pondok yang diajarkan, ini kritiknya Pak Masdar waktu itu, Kiai Masdar itu, yang diajarkan adalah bersih ketika hanya mau wudhu saja, mau sholat saja. Tapi bersih secara sosial, bersih secara lingkungan dan sekitar tidak diajarkan, tapi tidak menjadi tekanan begitu. Sehingga kemudian kondisi ini terbawa juga pada situasi masyarakat begitu. Hanya bersih ketika kita mau sholat, hanya bersih seperti itu. Yang diutamakan, yang diutamakanlah seperti itu. Ini kritik Pak Masdar waktu itu. Jadi ada korelasi begitu. Ya. Pendidikan menjadi solusi. Terakhir Pak Gunawan, apa kira-kira masukan untuk pemerintah Kota
Malang terkait dengan untuk mengatasi banjir ini? Apa kira-kira? Ya, yang pertama yang jelas terkait dengan persoalan yuridis ya, yaitu konsisten terhadap kebijakan tata ruang yang sudah ditetapkan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terkait dengan pola-pola perusakan atau eksploitasi ruang ini, itu saya melihatnya kurang optimal gitu. Bahkan Dewan ini kesannya ketika terjadi hal-hal ini menjadi bagian dari persoalan hegemoni kekuasaan yang mengabaikan tata ruang gitu loh. Justru malah masyarakat yang banyak protes gitu loh. Harusnya ini dikanalisasi dan menjadi kontrol yang kuat itu dari sisi legislatif. Kemudian berikutnya terkait dengan konsistensi tata ruang, itu kita perlu ekomoral, keteladanan. Ini keteladanan dari pemimpin lah ya, dari pemimpin formal terutama. Pemimpin formal itu siapa ya? Dari pihak pemerintah gitu ya. Sehingga ketika terjadi alih fungsi ruang terbuka hijau harus ditindak tegas. Ini kita kan selama ini di Malang ini kita diberikan contoh-contoh yang contoh-contoh keteladanan ekologi yang tidak baik. Bagaimana kita bisa membayangkan sebuah taman, jelas-jelas taman, itu dibangun sebuah kantor kelurahan. Ini bukan contoh yang baik gitu loh. Selama ini dalam benak saya yang banyak melanggar tata ruang itu alih fungsi di ruang-ruang ekonomi. Para korporasi yang banyak difasilitasi ini justru malah pemerintah setempat daerah pun ikut menjadi bagian dari perusahaan tata ruang itu sendiri, dan ini terjadi. Bahkan yang lebih parah, yang yang hampir lebih parah, sebuah makam itu juga mau dialih fungsi menjadi sebuah, ingat saya dulu perkantoran gitu loh. Padahal makam di kota Malang itu adalah ruang terbuka hijau. Lapangan olahraga adalah ruang terbuka hijau. Yang terjadi lapangan olahraga juga teralih fungsi menjadi kawasan-kawasan ruang-ruang ekonomi. Ada dampak yang secara psikologis, ada dampak yang ini Pak Nurudin, ada dampak yang buruk ya. Dalam artian begini, saya mencermati Malang ini terkait dengan agresivitas arek Malangnya, orang Malang ini kan dengan topografi lingkungan yang bergunung-gunung, itu kan olahraga yang keras-keras, tinju, bola gitu ya. Kalau cuman yang olahraga kelemar-kelemar tidak begitu ngetren di Malang ya, tinju, bola macam itu. Nah, ketika ruang-ruang terbuka hijau ini hilang, maka agresivitas masyarakat Malang, terutama orang-orang mudanya, itu tidak tersalurkan gitu loh. Kalau dulu ada lapangan Indrokilo, orang bisa bermain dengan bebas di Indrokilo. Bahkan Indrokilo itu dulu ada tempat semacam sasana tinju gitu, untuk tempat berlatih tinju gitu. Orang bisa berekspresi secara lepas gitu di ruang-ruang publik ini. Bahkan di lapangan-lapangan bola orang bisa berekspresi, berlari-lari dan permainan olahraga yang keras ini. Ketika RTH macam lapangan olahraga gitu ya, ketika kemudian ruang-ruang terbuka hijau ini hilang gitu, maka kanalisasi dari agresivitas massa di Malang ini tersalurkannya gimana? Dulu saya sering mencermati orang main bola di jalan aspal gitu ya, karena sudah tidak ada lagi ruang publik yang untuk digunakan menyalurkan naluri liarnya ini, begitu. Kalau tidak disalurkan ini bisa berbahaya gitu. Karena tidak tersalurkan, hilangnya ruang publik, saya mencermati kemudian mereka menyalurkannya dengan minum-minuman keras. Mereka menyalurkannya juga kemudian menjadi kriminalitas, merampas dan lain sebagainya. Malang ini cukup beruntung ya. Bahkan ada satu lagi, ketika upacara kemerdekaan 17 gitu, karena sudah hilangnya ruang terbuka hijau itu, hilangnya lapangan yang longgar gitu, maka perayaan 17-an itu diselenggarakan di
makam, kuburan yang tersisa. Jadi di makam itu dibangun panggung peringatan 17-an karena sudah semakin hilangnya ruang publik, ruang terbuka hijau. Nah, Malang ini cukup beruntung dengan klub sepak bola Arema. Nah, sehingga Pak Nurudin mungkin bisa melihat yang saya maksudkan agresifnya orang Malang ya, yang dibentuk karena karena ya, topografi tempatnya, tempat tinggalnya gitu. Maka tersalurkan itu di ruang stadion itu. Bagaimana dia membentuk konfigurasi mendukung sebagai supporter itu menjadikan stadion ini dengan Arema itu adalah ruang publik untuk menyalurkan agresivitas tadi begitu ya. Sebagai kompensasi kita terbantu gitu ya. Kita terbantu dengan adanya klub bola Arema ini karena kanalisasi agresivitas tadi tidak lagi banyak dilakukan di jalanan gitu ya. Yang dulu difasilitasi, dikanalisasi di ruang-ruang terbuka hijau gitu. Nah, sekarang sudah nggak ada. Ya, analisis enteng-entengan lah, kurang lebih seperti itu. Saya mencermati itu karena pelaku-pelaku mabuk, jambret, perampasan ketika itu adalah usia-usia yang ketika itu ya tahun 98-an itu ya, usia-usia inilah Pak Nurudin. Usia-usia 30 lah, usia-usia 30, usia-usia yang saya menyebutnya mereka yang lahir di sebuah era di mana industrialisasi menjadi hal yang harus dikedepankan. Ya. Jadi lahir di era-era industrialisasi, artinya di era-era di mana era ini banyak mengalih fungsi ruang-ruang publik menjadi ruang-ruang ekonomi. Baik. Itu umumnya lahir-lahir di generasi di tahun 70 ke belakang waktu itu. Pelaku-pelakunya ya, mereka lahir di era itu. Saya kira itu Pak Purnawan, terima kasih, menarik. Saya kira perbincangan kita ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi pemerintah daerah, juga bagi DPRD gitu. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini ngobrol aja, ngobrol ngalor ngidul ya, begitu ya. Nanti ini dikira ngobrol akademis ini ya, ngobrol ngalor ngidul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Terima kasih.